Salam sahabat Kabari, senang sekali kita bisa bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini, tema kita adalah penolong yang lain. Saya akan bacakan dari Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Sahabat Kabar yang dikasihi Tuhan, ini adalah janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Sebelum Dia terangkat ke surga, Tuhan Yesus berjanji kepada murid-muridnya bahwa Ia akan memberikan penolong yang lain. Kata penolong yang lain dalam teks Yunani ini adalah memakai kata allos parakletos. Jadi dengan kata lain yang dipakai kata allos parakletos. Kata allos yang maksudnya adalah yang lain tetapi masih sejenis. Jadi dengan kata lain dalam teks Yunani ada dua untuk kata yang lain dipakai. Yang pertama allos, yang kedua heteros. Sedangkan heteros adalah yang lain tetapi berbeda jenisnya. Jadi kata yang dipakai di sini adalah allos parakletos. Kata allos sangat penting di sini. Kenapa? Karena kata allos ini menekankan mengenai penolong yang lain tersebut. Penolong yang lain yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah masih sejenis dengan Tuhan, atau dengan bahasa Alkitabnya bisa dikatakan penolong yang lain yang dimaksud di sini adalah masih sama-sama Allah. Atau dengan kata lain keilahiannya masih sama. Jadi dengan kata lain nanti yang dimaksud dengan penolong yang lain di situ ayat 17 dikatakan yaitu roh kebenaran huruf besar. Jadi kalau kata lain nanti diterjemahkan atau ditafsirkan ke depannya ini adalah Roh Kudus. Jadi dengan kata lain yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus adalah Roh Kudus. Dan Roh Kudus dijanjikan Tuhan Yesus dengan tujuan supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi penolong yang lain itu dijanjikan Tuhan untuk menyertai murid-murid, untuk menyertai orang-orang yang percaya selama-lamanya. Jadi dengan kata lain, bukan hanya hari ini, bukan ketika orang itu hidup kudus, disertai oleh Roh Kudus, tetapi Roh Kudus itu akan berdiam di dalam diri orang percaya untuk selama-lamanya. Dan kita tahu bersama bahwa Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan ini akan diberikan kepada murid-muridnya. Tetapi lebih tepatnya lagi di dalam ayat 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi Roh Kudus ini akan diberikan kepada orang percaya yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh menuruti perintah Tuhan. Roh Kudus akan diberikan oleh Tuhan kepada orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dengan tujuan adalah bahwa Roh Kudus itu akan menyertai mereka. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka otomatis Roh Kudus yang di dalam diri kita akan senantiasa menyertai kita, akan senantiasa bekerja, akan senantiasa menopang kita, akan senantiasa memberikan kekuatan, akan senantiasa memberikan penghiburan. Kalau kita mengasihi Tuhan, otomatis roh yang di dalam diri kita ini akan terus bekerja, akan terus memimpin hidup kita, akan terus mengarahkan hidup kita, akan terus memberikan perubahan demi perubahan di dalam diri kita. Maka hidup kita akan berubah menjadi lebih baik, hidup kita akan berubah menjadi lebih baik dan memuliakan nama Tuhan. Saya mau berkata kepada kita sahabat yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita itu sungguh sangat baik bagi kita. Dia tidak membiarkan kita sendirian seperti dia kata-kata dalam ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku akan datang kembali kepadamu. Dia dengan kata lain, sebelum Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya, Dia memberikan rohnya di dalam diri kita. Dia memberikan Roh Kudus yang akan menyertai kita sehingga kita tidak seorang diri lagi. Kita bisa berbicara di dalam doa, kita bisa ajak Dia untuk komunikasi. Dia akan selalu menyertai kita, Dia akan selalu mendukung kita, Dia akan memimpin hidup kita, dan Dia akan memberikan penghiburan, kekuatan, dan pertolongan demi pertolongan akan dikerjakan di dalam kehidupan kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu buat penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang Kau berikan bagi kami, roh kebenaran yang akan membuat hidup kami semakin lebih benar lagi, semakin lebih baik lagi Tuhan. Kami membiarkan Roh Kudus itu yang berdiam dalam diri kami ini untuk mengajar dan menuntun kami, supaya kami terus-menerus bisa lebih mengasihi Tuhan, dan kami diberikan kemampuan untuk melakukan kebenaran firman-Mu, supaya hidup kami Tuhan lebih berkenan di hadapan-Mu. Hidup kami ini lebih baik dan lebih memuliakan nama Tuhan lagi. Kami memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika hidup kami mempermuliakan nama-Mu Tuhan, ketika kami mengasihi Engkau, maka Tuhan kami yakin dan percaya Tuhan juga pasti mengasihi kami, dan Tuhan pasti akan menolong kami setiap persoalan-persoalan kehidupan kami.
pasti akan Tuhan selesaikan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Ya Roh Kudus, kami percaya keberadaanmu membuat kami tidak sendiri. Keberadaanmu membuat kami semakin lebih yakin lagi bahwa Tuhan pasti menolong kami, bahwa Tuhan pasti menyelesaikan setiap persoalan-persoalan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati. Sahabat Kabari yang dikasihi Tuhan, apabila sahabat diberkati melalui renungan ini, berilah like, komen, dan subscribe pada lonceng di bawah ini. Dan jangan lupa, bagikanlah renungan ini pada sahabat-sahabat yang lain, supaya kehidupan mereka juga diberkati. Oke?